semua orang butuh cuan. Tapi gimana caranya dapat cuan tanpa jadi korban hype? Di channel ini, kita bongkar strategi, bukan sekadar mimpi. Selamat datang di Cari Cuan, tempatnya cuan yang masuk akal. Selamat datang dan terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Hari ini, saya ingin mengajak kita melihat lebih dalam tentang sebuah proyek yang tidak hanya menjanjikan keamanan, tapi juga keberlanjutan dalam dunia DeFi. Kita tahu bahwa banyak proyek DeFi hanya bertahan beberapa bulan, dan investor seringkali dirugikan karena kurangnya transparansi dan struktur yang jelas. Tujuan kita hari ini bukan cuma paham, tapi juga bisa menjelaskan ke orang lain. Karena kalau kita mau membangun komunitas yang kuat, semuanya harus dimulai dari edukasi yang jujur dan terbuka. Dalam hal ini kita dapat melihat bahwa ada dua hal sebagai investor. Yang pertama adalah tentang keamanan. Bagi setiap investor, bahwa ini adalah hal yang penting. Dan yang paling penting adalah keberlanjutan, bukan hanya sekadar bertahan 3 bulan, 6 bulan, lalu lenyap seperti bayangan di pasar yang kejam. Maka kita harus melihat lebih dalam. Lebih dari sekadar janji ROI. Lebih dari sekadar kata aman kita, harus bertanya, apakah proyek ini punya struktur? Apakah ia punya fondasi yang bisa menopang badai? Apakah ia dibangun bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk tahun-tahun ke depan? Karena di dunia DeFi, hanya yang punya keberlanjutan yang akan bertahan. Sebelum kita percaya, sebelum kita melangkah, kita harus bertanya. Karena di dunia DeFi, kepercayaan bukanlah sesuatu yang diberikan, ia harus diuji. Dan inilah 5 tes inti yang harus kita lalui sebelum kita ikut sistem evaluasi. 5 pertanyaan inti V3 yang pertama, keamanan. Apakah proyek ini punya kumpulan likuiditas? Dan yang lebih penting, apakah kumpulan itu terkunci? Karena jika tidak, maka semua aset bisa lenyap dalam semalam. Kita tidak bicara soal potensi, kita bicara soal perlindungan. Yang kedua, transparansi. Apakah kontrak tokennya sumber terbuka? Bisa kita lihat berapa banyak token yang dicetak? Atau, apakah ada tangan-tangan tersembunyi yang bisa mencetak sesuka hati? Jika kita tidak bisa melihat, maka kita tidak bisa percaya. Yang ketiga, perbendaharaan atau treasury. Siapa yang mengendalikan dana? Apakah ada sistem multi tanda tangan? Atau hanya satu pengembang, satu orang, satu titik kegagalan? Karena tanpa tata kelola, kita bukan investor. Kita hanya penonton. Yang keempat, EM, Emission Model. Apakah proyek ini punya sistem penerbitan token yang sehat? Apakah harga dasar dihitung dengan cermat berdasarkan likuiditas dan treasury? Atau hanya angka kosong yang mudah runtuh saat badai datang? Dan yang kelima, RBS, Range Bound Stability. Apakah ada mekanisme yang menjaga harga tetap stabil? Saat harga naik, apakah token dijual untuk memperkuat cadangan? Saat harga turun, apakah token dibeli kembali dan dibakar? Inilah stabilitas sejati. Inilah fondasi jangka panjang. Jika proyek ini bisa menjawab semuanya, maka kita telah menemukan sesuatu yang layak diperjuangkan. Pertanyaan 1. Apakah LP terkunci? Di sini kita bisa melihat. Masalah pertama adalah, apakah ada liquidity pool yang terkunci? Contoh, hari ini, saya baru saja bergabung. Besok, proyeknya sudah selesai. Mengapa? Karena liquidity pool-nya tidak terkunci. Tidak terkunci berarti satu hal. Pengembang bisa mengambil semua aset yang ada di dalamnya. Semua dana investor bisa lenyap dalam satu klik. Dan kita hanya bisa menonton. Inilah sebabnya, hal pertama yang harus kita periksa sebelum bergabung dengan proyek apapun adalah, apakah liquidity pool-nya terkunci? Terkunci dengan apa? Apakah terkunci selamanya atau hanya sementara? Cara memeriksanya mudah. Gunakan aplikasi seperti AVA.ai atau DEX Screener. Unduh di Play Store, lihat status LP-nya. Jika tidak terkunci, jangan masuk. Karena keamanan bukan soal harapan. Ia harus bisa dibuktikan. Ini yang pertama. Pertanyaan 2. Apakah kontrak token sumber terbuka? Masalah kedua, kita terus menerima kontrak token yang tidak transparan. Project bilang, total supply hanya 1 miliar. Tapi saat kita cek di blockchain, ternyata 10 miliar. Apa? Artinya? Artinya kita sebagai investor hanya tahu 1 miliar. Tapi pengembang punya 9 miliar lainnya, siap dijual kapan saja. Setiap kali harga naik, mereka jual. Harga pun turun lagi. Kita beli, mereka jual. Kita naikkan harga, mereka turunkan. Inilah kenapa harga token naik turun seperti kapal bocor di tengah badai. Karena kontraknya tidak open source. Tidak transparan. Jadi bagaimana cara memeriksanya? Gunakan blockchain explorer seperti BSC Scan, Etherscan, atau Polygon Scan. Lihat apakah kontraknya open source. Lihat apakah ada fungsi minting tersembunyi. Lihat siapa yang punya otoritas untuk mencetak token. Transparansi bukan pilihan.
Itu keharusan. Pertanyaan 3. Apakah perbendaharaan dikelola melalui multisig? Masalah ketiga. Departemen Keuangan. Apakah sistemnya transparan? Apakah dikelola dengan multi tanda tangan? Sebagian besar proyek di pasar saat ini tidak memakainya. Mungkin, kita semua yang di sini pernah bergabung dengan proyek seperti ini. Awalnya mereka menjanjikan ROI 1% per hari. Tapi setelah 3 bulan, ROI turun jadi 0,5%. Lalu 0,3%. Lalu, hilang begitu saja. Kenapa bisa begitu? Karena Departemen Keuangan tidak dikelola secara desentralisasi. Tidak ada DAO, tidak ada multi tanda tangan. Hanya satu orang, pengembang yang pegang kendali. Dia bisa tukar, ambil, dan ubah dana sesuka hati. Apa itu multi tanda tangan? Ini adalah sistem di mana keputusan keuangan tidak bisa dilakukan oleh satu orang. Harus ada persetujuan dari beberapa pihak. Biasanya, komunitas memilih beberapa orang secara acak untuk menjadi penanda tangan. Dan semua transaksi besar harus disetujui bersama. Kalau proyek pakai DAO, kita sebagai investor punya suara. Kita bisa voting. Kalau 60% mendukung, kita bisa ubah arah proyek. Kita bisa konfirmasi masa depan bersama. Tanpa sistem ini, proyek bisa berjalan, tapi hanya selama pengembang masih peduli. Kalau dia pergi, dana hilang, proyek tenggelam. Keamanan itu penting, tapi keberlanjutan itu hanya bisa dicapai dengan struktur yang sehat. Dan struktur yang sehat dimulai dari tata kelola yang transparan. Langkah 1. Memahami struktur inti DeFi coin algoritmik. Stabilitas lewat matematika. Langkah 2. Memahami konsep algoritmik non-stable coin. Saya akan jelaskan dengan cara yang sederhana. Di pasar sekarang, kita melihat tren baru, koin non-stabil algoritmik. Apa maksudnya algoritmik? Artinya, koin ini menggunakan matematika dan perhitungan otomatis untuk menjaga harga tetap sehat. Bukan sekadar naik turun liar seperti koin spekulatif lainnya. Koin stabil seperti USDT atau BUSD harganya tetap. Tapi koin non-stabil algoritmik, harganya bisa naik dan turun. Bukan seperti roller coaster, tapi lebih seperti gelombang yang dikendalikan oleh sistem pintar. Bagaimana caranya? Dengan protokol likuiditas dan kontrak pintar. Contoh paling terkenal, OHM, Olympus DAO. OHM, Bank Sentral, On-Chain OHM. Punya mimpi besar, menjadi bank sentral versi blockchain. Seperti bank sentral tradisional, OHM ingin menerbitkan mata uang, token OHM, mengatur suku bunga dan stabilitas pasar. Tapi OHM melakukannya dengan 2 sistem pintar. 4. Apakah ada IM, modul emisi? IM, emission model, IM menerbitkan token, dia punya perhitungan. Penerbitan token didasarkan pada penawaran dan permintaan. Di pasar menentukan harga dasar berdasarkan treasury dan liquidity pool. Contoh, jika LP punya $70 juta dan treasury punya $30 juta dan total supply $10 juta, maka harga dasar sama dengan $10. Intinya IM menerbitkan token berdasarkan permintaan pasar, bukan berdasarkan keinginan developer. M juga menetapkan harga dasar yang dinamis. RBS, Range Bound Stability, RBS, mekanisme dual pool yang menjaga keseimbangan. Di dalam Departemen Keuangan ada 2 hal penting. Cadangan uang, USDT. Cadangan token inilah yang disebut mekanisme dual pool. 2 kolam, 2 kekuatan. 1 untuk bertahan, 1 untuk menyerang. Ketika harga token naik, artinya permintaan meningkat. Banyak orang ingin membeli token. Maka perbendaharaan treasury akan mengambil cadangan token, lalu menjualnya ke pasar. Hasil penjualan, uang masuk ke perbendaharaan. Cadangan USDT bertambah. Ini seperti bank sentral menarik likuiditas dari pasar saat ekonomi panas. Ketika harga token turun, artinya permintaan menurun. Orang-orang mulai menjual token, terlalu banyak token beredar, harga mulai jatuh. Maka perbendaharaan akan menggunakan cadangan USDT untuk membeli kembali token dari pasar, lalu membakarnya. Token berkurang, supply menyusut, harga mulai stabil. Dengan sistem ini, harga tidak lagi liar, tidak lagi naik turun seperti koin spekulatif, tapi bergerak dalam rentang yang sehat dan terkendali. Kenapa ini penting untuk investor? RBS bukan sekadar fitur, ia adalah sistem stabilisasi yang membuat proyek DeFi bisa bertahan. Bukan hanya hari ini, tapi untuk masa depan. Apa perbedaan antara struktur V1 dan V3? Lanjut dari penjelasan mekanisme RBS tadi, sekarang kita masuk ke perbandingan antara struktur V1 dan V3. Ini penting untuk menunjukkan evolusi sistem, dan kenapa V3 jauh lebih tangguh dan layak diandalkan. Masalah V1, harga dasar tetap dan treasury lemah. Harga dasar ditetapkan di $1 dan tidak bisa naik atau turun. Jika kamu bergabung saat harga token $800, lalu harga turun ke $1, kamu rugi $799. Treasury di V1 tidak memiliki cadangan token. Saat harga turun,
Treasury hanya bisa membeli dan membakar token menggunakan USDT. Tapi jika terus dilakukan, USDT akan habis. Dan saat Treasury kosong, project tidak bisa lagi membayar investor. Solusi 3. Struktur pintar dan stabilitas algoritmik ARK DeFi tidak dimulai dari V1. Kami langsung membangun di atas V3 dengan 2 kontrak pintar. EM, Emission Model, menerbitkan token berdasarkan permintaan pasar. Menentukan harga dasar dinamis berdasarkan Treasury, LP, dan total supply. Harga dasar bisa naik dan turun, mengikuti kondisi pasar. RBS, Range Bound Stability, Treasury, memiliki cadangan token dan USDT. Saat harga naik, token dijual sedapat USDT tambah cadangan. Saat harga turun, token dibeli, dibakar, supply berkurang, harga stabil. Ini menciptakan siklus stabilisasi otomatis yang bisa berjalan tanpa henti. Apa itu ARK DeFi? ARK DeFi plus AI. ANSI masa depan keuangan. Terdesentralisasi ARK bukan hanya protokol DeFi.ARK membangun ekosistem AI bernama ARKLAN. Di ARKLAN ada modul keuangan modul, kredit modul, tata kelola modul akademi, dan lebih dari 50 modul AI lainnya karena kami percaya, jika mobil bisa berjalan tanpa manusia, maka sistem keuangan juga bisa berjalan tanpa manipulasi. Dengan AI, transparansi, dan algoritma, kita bisa menciptakan DeFi yang benar-benar bebas dan berkelanjutan. Siapa di balik ARK? Untuk membangun protokol yang kuat dan tahan lama, kita harus tahu siapa arsiteknya. ARK DeFi tidak dibangun oleh anonim. Ia dibangun oleh tokoh-tokoh yang sudah terbukti di dunia DeFi dan AI. Camelo Ippolito, arsitek Olympus DAO. Camelo adalah arsitek utama di Olympus DAO, proyek DeFi yang memperkenalkan konsep bank sentral on-chain. Ia juga pencipta POL, Protocol Owned Liquidity, sistem likuiditas yang kini menjadi standar di banyak protokol. Camelo memperkenalkan teori permainan 3,3, yaitu model konsensus yang mendorong partisipasi aktif dan keberlanjutan komunitas. Di ARK, Camelo membantu merancang struktur V3, termasuk IM dan RBS, agar proyek bisa bertahan dalam jangka panjang. Profilnya bisa ditemukan di berbagai media, LinkedIn, Twitter, bahkan Fox News. Memahami dukungan ARK. Didukung oleh lembaga global terkemuka Morgan Kress, investor institusional Morgan Kress. Berasal dari keluarga besar Morgan, nama yang identik dengan JP Morgan dan Morgan Stanley. Ia adalah investor institusional yang telah menanamkan 30 juta USD ke infrastruktur AI level 3. Investasinya mencakup proyek-proyek besar seperti Lidl, Finance, Frex, Barachain, Bitensor, dan Artifact. Ia juga memimpin investasi strategis di Artifact, seperti yang dilaporkan oleh Cointelegraph. Dukungan dari Morgan Kress menunjukkan bahwa ARK bukan proyek spekulatif, tapi bagian dari ekosistem AI global yang sedang berkembang. Apa itu LP? Liquidity Pool? LP adalah tempat di mana pengguna menyetor 2 jenis aset. Misalnya USDT dan token ARK, agar orang lain bisa membeli dan menjual token dengan mudah. Tanpa LP, tidak ada likuiditas. Tanpa likuiditas, tidak ada pasar. Kenapa LP harus terkunci? Jika LP tidak terkunci, pengembang bisa menarik semua dana dan melarikan diri. Rug pull. LP yang terkunci berarti dana tidak bisa diambil sembarangan. Ini adalah jaminan keamanan bagi investor.